para pemirsa, di sini saya akan membawakan berita seputar bullying di lingkungan sekolah. Apa yang menurut Ibu bisa dilakukan untuk mencegah bullying di sekolah? Oke, untuk mencegah bullying di sekolah, yang pertama kita harus menyiapkan lingkungan sekolah yang aman gitu ya, untuk para siswa agar siswa itu dapat menghargai sesama teman, kita tidak membeda-bedakan status sosialnya seperti itu. Jadi tidak ada pembulian. Selain itu juga kita harus menanamkan rasa empati gitu terhadap siswa. Misalkan saya guru BK kayak waktu itu ke kelas-kelas untuk memberitahukan tidak boleh adanya pembulian dan lain-lain seperti itu. Jadi kita menanamkan, atau guru-guru itu menanamkan rasa berempati kepada teman sebayanya, tidak ada perbedaan sosial ataupun ekonomi. Bagaimana tanggapan Ibu jika ada bullying di sekolah? Oke, jika ada bullying di sekolah, yang pertama itu pasti kita akan menanggapinya dengan serius ya. Kita harus mencari tahu dulu apa yang menjadi penyebab pembulian itu. Lalu selanjutnya kita akan memanggil anak yang membuli dan dibulinya gitu. Kita akan mendengarkan bagaimana kejadiannya dan lain-lain, sehingga jika kita sudah mengetahui apa penyebabnya, apa faktornya gitu ya, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan seperti mungkin untuk misalkan ada pembulian fisik atau verbal, kita akan, jika tidak terlalu parah gitu ya, untuk verbal gitu tidak terlalu parah, kita akan mengedukasi si pembulinya gitu. Nah, lalu kita pasti akan memberikan SP. Selain itu juga kita akan mengedukasi kepada orang tuanya gitu. Kita memanggil orang tuanya untuk mengedukasi bahwa anak itu telah melakukan perundungan gitu kepada siswa lain yang bisa saja mengakibatkan siswa lain itu berbahaya. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya bullying di lingkungan sekolah? Oke, penyebab utama bullying di lingkungan sekolah itu, yang pertama adanya perbedaan antara siswa satu dan lainnya, seperti misalkan fisik ataupun ekonomi. Biasanya seperti itu. Kalau fisik contohnya, misal ada anak di kelas gitu ya yang tidak memiliki, misalkan kita punya 5 jari, maaf ya, tapi anak itu cuma ada 4 jari gitu. Biasanya anak-anak itu suka membuli, meskipun itu konteksnya bercanda, tapi hal tersebut itu sudah termasuk pembulian, yang dimana bisa membuat anak itu tuh harga dirinya turun gitu. Jadi dia tidak mau masuk sekolah dan lain gitu dan selain itu juga faktor ekonominya gitu. Kenapa faktor ekonomi? Karena jika saya lihat gitu ya, ada yang menganggap kayak ini saya kaya gitu, kamu enggak gitu. Ada di sini juga beberapa yang menceritakan gitu bahwa ada satu kelompok gitu ya, dimana kelompok itu tuh kalau kita mau gabung kelompok itu, HP kita harus iPhone, dimana itu kan membedakan status sosialnya gitu ya. Nah, itu faktornya. Selain itu juga dari faktor teman-temannya, dimana dia itu sebenarnya tidak mau membuli, tapi akibat paksaan dari teman-temannya, nah itu dia mau tidak mau itu dia ikutan membuli seperti itu. Atau dia juga faktor lingkungannya yang emang kurang empati gitu terhadap orang lain, sehingga dia melakukan pembulian. Menurut kamu, bagaimana cara melawan atau mencegah bullying di lingkungan sekolah? Dengan cara ini ya, meningkatkan kesadaran bahwa bullying itu bahaya ya. Jadi apapun sistemnya, kalau tidak ada kesadaran dari masing-masing orang ya bullying itu tetap terjadi. Apakah menurut kamu sistem di sekolah atau tempat kerja sudah cukup efektif dalam menangani kasus bullying? Ya sih, itu juga tergantung dari kesadaran juga ya. Kalau kesadaran untuk menghindari bullying sih efektif. Kalau tidak ada kesadaran apapun, ya bullying tetap terjadi. Bagaimana Anda merespon ketika melihat perundungan terjadi di depan Anda? Jika ada perundungan yang terjadi di depan saya harap saya bisa langsung untuk menegur pelakunya ya. Jadi saya akan samperin mereka lalu memisahkan. Bagaimana seharusnya sikap orang-orang di sekitar pelaku bullying dalam menangani masalah ini? Menurut saya seharusnya
orang-orang tidak menganggap sepele terhadap bullying ya, karena banyak orang yang menganggap secara verbal ya, hanya bercanda antar teman ya, tapi mereka tidak bisa melihat gimana pandangan si korban yang menjadi bahan bercanda. Yang dapat saya sampaikan, saya Aulia Triajari sebagai reporter. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.